Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa 5 Januari tahun 2021. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 10. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 6 ayat 34 sampai 44. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah selalu ada cara untuk berbagi kasih. Ada ungkapan,
bumi bisa mencukupi kebutuhan 7 generasi, tetapi tidak akan pernah cukup untuk 7 orang yang serakah. Beberapa waktu lalu, meskipun banyak orang mengalami situasi sulit sebagai efek dari adanya pandemi COVID-19, syukurlah tidak semua orang bersikap egois atau serakah dengan kebutuhannya sendiri. Banyak juga hati yang tergerak melakukan aksi nyata. Mereka mengadakan penggalangan dana demi membantu tersedianya alat kesehatan atau membagikan bahan pangan bagi mereka yang berkesusahan. Hal ini sejalan dengan ajakan Rasul Yohanes, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saudara-saudariku terkasih, kisah Injil pada hari ini memberi kekuatan iman dan inspirasi yang serupa. Yesus dengan hati yang berbelas kasih merasakan dan sekaligus menjawab kebutuhan mereka yang membutuhkan bantuan. Sekalipun roti dan ikan yang ada itu sangat terbatas, namun Yesus dapat mengubahnya menjadi berkelimpahan bagi banyak orang, sekitar 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak yang berbondong-bondong mengikutinya. Mungkin kita berpikir, apa artinya 5 roti dan 2 ikan untuk orang sebanyak itu? Akan tetapi, bagi Yesus yang kelihatan sedikit itu sudah lebih dari cukup. Ia lalu mengucap syukur dan atas kuasanya yang tadinya kurang menjadi berkelimpahan. Di sini kita diajak untuk mengenal dan memahami identitas Yesus sebagai anak Allah yang memiliki kuasa ilahi. Selain itu, ucapan syukur dengan apa yang ada, sebagaimana diteladankan Yesus, menggerakkan juga hati banyak orang, mengubah sikap egois dan cara pandang mementingkan diri sendiri menjadi sikap berbagi kasih untuk sesama. Ucapan syukur mampu mengubah sifat egois menjadi sikap kasih kepada Tuhan dan sesama. Saudara-saudariku terkasih, berbagi sesuatu tidak perlu menunggu kita kaya raya dan berkelimpahan terlebih dahulu. Selalu ada cara untuk berbagi dalam setiap situasi kehidupan. Yesus mengajarkan secara nyata kepada kita bahwa kasih itu bukan sekedar perasaan tanpa makna. Tak ada artinya merasa kasihan kepada orang lain yang menderita jika ternyata kita tidak berbuat apa-apa. Beban orang lain tidak akan terangkat hanya dengan perasaan kasihan. Belas kasihan dan ucapan syukur pada akhirnya harus punya bentuk yang nyata. Sekalipun dalam keterbatasan, kita harus mewujudkannya dalam tindakan nyata demi menjawab persoalan yang ada. Bukan soal materi semata, namun pikiran, kemampuan dan keterampilan, waktu dan kehadiran kita bisa menjadi jawaban bagi mereka yang membutuhkan. Semoga demikian. Amin.